bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Balai Latihan Kerja Kendari terus berbenah menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarananya guna menunjang proses pelatihan-pelatihan kerja yang sering dilaksanakan di balai tersebut. Rabu 23 September 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Untuk tahun 2020 ini, Balai Latihan Kerja Kendari sedang membangun beberapa workshop baru dan juga membangun asrama bagi para peserta pelatihan dengan kapasitas 60 orang dan direncanakan pada tahun 2021 sudah bisa digunakan. Selain itu, Balai Latihan Kerja Kendari juga gencar mengadakan pelatihan-pelatihan dari Kementerian Tenaga Kerja RI yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia Sulawesi Tenggara yang kompeten agar dapat berwirausaha secara mandiri dan dapat bersaing di dunia kerja, baik itu di dunia usaha maupun di dunia industri. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BLK Kendari, Laode Haji Polondu, saat diwawancara oleh awak media usai membuka pelatihan berbasis kompetensi institusional non-boarding tahap 9 di Aula BLK Kendari. Workshop tempat pelatihan, ruang-ruang tempat berlatih kita lengkapi, kita perbaiki. Salah satunya yang baru ini, walaupun baru terhambat oleh keterbatasan dana karena ada fokus anggaran, namun demikian kita sudah coba bangun walaupun hanya dengan anggaran terbatas 20% aja. Sudah berdiri lagi untuk workshop tata kecantikan dan TIK di belakang bangunan baru di belakang aula itu. Kemudian asramanya juga bisa memuat 60 orang kalau nanti pelatihan. Jadi ke depan di 2021 insya Allah anak-anak kita yang datang dari pelosok-pelosok wilayah Sulawesi Tenggara itu langsung bawa tas aja datang, sudah ada kamarnya, tidur di dalam, istirahat belajar berlatih di dalam. Selama dia ikut pelatihan di sini di kosong karena belum ada kasurnya, baru lagi. Ia juga mengharapkan agar kepada seluruh peserta pelatihan agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan sehingga ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara individu sehingga mereka bisa dapat berwirausaha secara mandiri dan juga pengetahuan dan keterampilan itu juga bisa ia gunakan untuk dunia usaha maupun di dunia industri. Harapan saya mereka sungguh mengikuti kegiatan pelatihan, tidak hanya sekedar membuang waktu meninggalkan rumah datang di sini, tapi ada hasil secara perubahan secara individu, secara personil, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki keterampilan menjadi memiliki keterampilan, dan dengan keterampilan itu diharapkan bisa menolong dirinya, baik itu berwirausaha secara mandiri. Kalau bisa berwirausaha secara mandiri, maka diharapkan itu tidak hanya menolong dirinya, dan melebarkan sayapnya, membantu saudara-saudaranya yang lain mempekerjakan mereka, itu menjadi harapan kami. Tapi juga bisa dipakai di dunia usaha, dunia industri. Sementara itu, Kasubag Tata Usaha BLK Kendari, Mukasir menjelaskan bahwa Balai Latihan Kerja Kendari ini dibangun di tahun 1982 dan diresmikan pada tahun 1985 oleh Menteri Tenaga Kerja Sudomo. Dan awalnya ada 6 kejuruan dan saat ini sudah ada 13 kejuruan dengan sub-sub kejuruan sebanyak 21 sub kejuruan. Ia juga menambahkan bahwa pelatihan di BLK Kendari merupakan program dari pemerintah pusat dan juga berdasarkan dari kebutuhan daerah dan alhamdulillah saat ini terjadi peningkatan pendaftaran pelatihan di Balai Latihan Kerja Kendari. Selain itu, infrastruktur pelatihan dan silabus kurikulum pelatihannya kita usahakan sama dengan perkembangan industri saat ini agar para peserta pelatihan dapat segera beradaptasi usai mengikuti pelatihan di BLK Kendari. BLK Kendari dibangun 1982 mulai dan diresmikan tahun 1985 oleh Pak Sudomo, Menteri Tenaga Kerja pada waktu itu. Dan awalnya ada 6 kejuruan. Ini setelah itu sekarang sudah ada 13 kejuruannya. Dan kalau kita sub kejuruan yang lebih lanjut ada sekitar 21 kalau memang. Tapi ini kan pelatihan ini tidak klasikal. Kita pelatihan berdasarkan program yang diberikan dari pusat dari kementerian kami. Jadi itu pun kami melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan daerah. Ya. Sebelum kita melaksanakan pelatihan itu kan kita laksanakan namanya TMA, Training Need Analysis. Itulah yang kita lakukan sampai sekarang. Alhamdulillah kalau kita melihat
dari sisi pendaftaran pada semua yang selalunya meningkat. Jadi ada beberapa kejuruan yang selalu trennya meningkat. Katakanlah yang kemarin kita baru buka itu program itu tadinya kan cuma 16 diterima, yang mendaftar hampir 300 orang. Hanya dari Pak Kepala Jaksa sendiri mungkin merevisi kegiatan supaya ditambah jadi 30. Kalau Infrastruktur yang ada sendiri selalu dikembangkan dan diusahakan sama dengan industri yang ada, sehingga mereka yang kita lepas pelatihan itu tidak terlalu kaku di dalam melaksanakan nanti pekerjaannya di sana. Untuk diketahui, di awal diresmikannya Balai Latihan Kerja di tahun 1985, ada 6 kejuruan. Yang pertama dibangun yakni kejuruan las, kejuruan bangunan, kejuruan menjahit, kejuruan listrik, kejuruan processing, dan kejuruan elektronik. Dan saat ini di tahun 2020, Balai Latihan Kerja Kendari sudah terdiri dari 13 kejuruan. Dari Kompleks Blok M di Kendari, jurnalis Ultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.